Baik, Bapak dan Ibu, selamat siang. Eh, kita mungkin bisa mulai sesi kita hari ini. Eh, Sesi kita pada hari ini adalah melakukan pengecekan isian pernyataan mandiri yang telah Bapak Ibu isi. Nah, jadi agenda kita pada hari ini saya berikan gambaran bagi yang baru bergabung, Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, saya akan memberikan contoh satu, dua, mungkin tiga atau empat koperasi tergantung waktunya dan tergantung nanti Bapak dan Ibu kebutuhannya seperti apa. Kemudian nanti untuk masing-masing koperasi akan diberikan umpan balik oleh Bu Mutia maupun Bu Lala. Nah, Bapak Ibu kalau nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan bisa menghubungi kedua kedua narahubung narahubungnya ACG itu Bu Lala maupun Bu Mutia. Nah, kemudian nanti pada saat nanti kita mungkin istirahat siang, makan siang, habis istirahat makan siang jam 1 kami rencananya uh, mengundang Bapak dan Ibu untuk turut di dalam Zoom. Bagaimanakah pengisian di ODS-nya? Nanti Bapak Ibu akan langsung dengan para pengembang aplikasi ODS-nya itu. Jadi pada jam 1 sampai jam 2-an kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti bisa menghubungi Bu Lala maupun Bu Mutia untuk masing-masing koperasi Bapak dan Ibu, karena koperasi Bapak Ibu kan inginnya tidak dibahas di sini, ingin tidak diketahui oleh yang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang saya mohon izin untuk koperasi Bapak Ibu yang digunakan di sini, kami telah mengupayakan untuk tidak nampak secara nyata koperasi Bapak Ibu dengan membuang identitas yang paling mungkin untuk kami buang. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, jadi ini koperasi yang kami gunakan untuk contoh. Ini sebenarnya lengkap isiannya nama koperasinya, jabatannya dan seterusnya. Tapi memang sengaja kami hilangkan. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, ini pilihan dari koperasi ini adalah koperasi dia memilih sebagai usaha simpan pinjam yang bersifat tertutup atau closed loop. Nah, jadi pilihan yang pertama di butir D ini yang dipilih. Nah, kalau berarti isian-isian yang lainnya dari butir E yang isinya adalah 13 butir itu uh, ada isiannya apa? Isiannya harus mendukung pilihan Bapak Ibu yang tadi sudah memilih. Kita mulai Bapak Ibu, ini pilihan pertamanya. Jadi informasi pertama adalah identitas koperasi. Identitas koperasi ini jelas ada nama koperasinya. Nama koperasinya ini dikosongkan memang sengaja untuk kami hilangkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Kemudian ini ada nomor induk koperasi dan seterusnya. Ini alamat. Kami menyarankan untuk dilengkapi dengan nama provinsi dan kode posnya. Kemudian emailnya ini sudah benar, sudah ada isinya. Hanya kami buang karena namanya adalah bisa mendeteksi nama koperasi yang kami gunakan untuk contoh. Kemudian di nomor telepon kantor ini awalnya kosong, sebaiknya nomor telepon kantor tetap diisikan meskipun Bapak Ibu nggak punya fix line. Bapak Ibu tentunya punya nomor seluler untuk koperasi Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada, maka apa yang ada di nomor WA ini kan pasti juga nomor telepon. Sehingga ini kami kopikan, sehingga ini berwarna biru. Artinya ini awalnya kosong, kita isikan. Kalau ini berwarna biru, berarti ini kita minta melengkapi. Di sebelah kanannya dari Excel Bapak Ibu, nanti yang dikirim oleh Mbak Lala dan Mbak Zahra, itu akan berisi hal-hal yang perlu Bapak Ibu lengkapi. Terus kalau dilihat dari jenis koperasinya,
ini adalah koperasi simpan pinjam. Jenis usaha simpan pinjamnya jelas adalah usaha simpan pinjam konvensional yang tunggal usaha. Sudah dipilih. Jadi pilihannya sudah benar. Kalau Bapak Ibu adalah ini syariah, pilih yang kedua. Kalau Bapak Ibu adalah konven tapi bagian dari koperasi serba usaha, pilih yang ketiga. Tapi kalau Bapak Ibu adalah syariah, unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, tapi dari koperasi sektor real, maka ditaruh di sini. Yang pilihan yang keempat dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu melayani simpan pinjam, tapi tanpa punya unit simpan pinjam, pilihan yang kelima. Ini yang keenam, ini kalau tidak memiliki usaha simpan pinjam atau hanya usaha sektor real. Sebenarnya kalau yang memilih ini, otomatis dia tidak perlu untuk mengisi self declare lebih lanjut. Bapak dan Ibu, ini ada wilayah keanggotaan. Wilayah keanggotaannya ini adalah ada pilihan nasional, itu kalau wilayah keanggotaannya lintas provinsi. Atau ini karena ini memilihnya adalah primer provinsi, berarti wilayah keanggotaannya dalam satu provinsi, tapi lintas kabupaten. Keanggotaannya lintas kabupaten kota. Ini koperasi ini adalah koperasi provinsi. Selanjutnya, koperasi ini sudah melakukan rapat anggota di Palangkaraya pada Februari tahun ini. Ya, dituliskan tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Sudah lengkap, sudah bagus ini Bapak Ibu. Nah, jumlah kantor cabangnya ada 19. 19 ini nanti harus Bapak Ibu cek dengan data Bapak Ibu yang di sini. Nah, di sini jumlahnya juga harus 19. Nah, ini pas. Karena ini jumlahnya 19, itu sudah 19, berarti sudah oke. In prinsip kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini saling kontrol, ini kontrolnya sudah ada di bagian itu. Nah, ini isian dari butir 1. Butir 1 ini perlu dilengkapi dengan foto Bapak dan Ibu, ya, dengan foto Bapak dan Ibu. Ini ada fotonya, nanti ada gini. Nah, ini geotaggingnya juga sudah diisi, sudah benar, ya. Nanti Bapak Ibu diisi, yang tahu benar atau tidaknya geotagging ini adalah Bapak dan Ibu. Ini ada bujur timur sama lintang selatannya berapa dan seterusnya. Nah, ini isian butir 1 perlu dilengkapi dengan foto kantor koperasi dari tampak depan. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dari bagian apa, bisa Bapak Ibu lihat Bapak Ibu nanti fotonya mungkin kalau besar banget memorinya, diturunkan resolusinya sehingga nanti digabungkan dengan laporan keuangan yang untuk diunggah di bagian belakang dari proses pengisian self declare di aplikasi ODS. Selanjutnya Bapak Ibu, berarti butir 1 sudah terselesaikan. Sekarang kita masuk ke dalam isian butir 2. Nah, butir 2 ini sumbernya adalah dari laporan keuangan. Kalau Bapak Ibu lihat, nah laporan keuangan yang digunakan ada 2 jenis laporan keuangan. Satu adalah kalau untuk koperasi serba usaha, ini berarti ada 2 jenis laporan, yaitu laporan keuangan koperasi gabungan dan laporan keuangan unit simpan pinjam koperasi Bapak Ibu. Tapi kalau ini KSPPS, kemungkinan besarnya adalah ini menggunakan laporan keuangan gabungan yang bisa jadi sama dengan laporan keuangan koperasinya. Tapi kalau ini BNP, biasanya laporan keuangan gabungan akan berbeda dengan laporan keuangan simpan pinjamnya. Jadi Bapak Ibu tetap menyajikan 2 neraca dan 2 perhitungan hasil usaha. Bapak Ibu di butir 2 dimulai dari memilih laporan keuangan. Bapak Ibu bisa memilih laporan keuangannya adalah dimulai dari laporan keuangan apakah akan memilih 31 Desember 2023 ataukah laporan keuangan 30 Juni 2024. Nah, pilihlah laporan keuangan yang paling mendukung
pilihan Bapak Ibu di butir D ini. Ya, pilihan Bapak Ibu di butir D ini. Kalau milih close loop, mana sih laporan keuangan yang paling menggambarkan close loop? Kalau memilih yang open loop, maka mana laporan keuangan yang lebih mendukung pilihan Bapak Ibu yang open loop. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau sudah kita pilih, nah koperasi yang saya jadikan contoh ini memilih adalah posisi laporan keuangan 30 Juni 2024. Laporannya adalah ini Bapak Ibu. Laporan keuangannya ini, kalau kita lihat laporan keuangannya, nah laporan keuangannya ini Bapak Ibu, ini neracanya, nah neraca dan seterusnya. Ini kalau kita lihat Bapak Ibu, nah ini ketemu total aset 665 miliar sekian. Nah, angka inilah yang harus dipindahkan ke butir 1A. Butir 1A ini Bapak Ibu. Ini butir 1A. Butir 1A ini, kalau Bapak Ibu cermati, ini adalah mengambilnya dari ini. Nah, kami mengecek di sini bahwa ini isiannya 665 183 583 810. Ini sudah benar karena isiannya sudah klop dengan apa yang disajikan di dalam neracanya koperasi yang bersangkutan. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan lagi di bagian butir 2B-nya adalah menunjukkan ekuitas. Nah, kalau Bapak Ibu cermati, koperasi ini ekuitasnya terdiri dari pertama simpanan pokok. Besarnya adalah 42 miliar 122 juta. Ini Bapak Ibu dituliskan di sini. Apa yang dituliskan di sini sama dengan apa yang ada di dalam laporan keuangan untuk simpanan pokok. Nah, ini Bapak Ibu. Ini sama persis diambilkannya, berarti sudah oke. Karena sudah sama persis. Nah, kemudian berikutnya, simpanan wajibnya 50 miliar 215 juta 980. Ini juga 1000. Ini juga sudah dituliskan. Jadi sudah dituliskan 80.000. Berarti sudah sama persis. Nah, ini sudah klop. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada yang disebut dengan cadangan. Oke, ini kan ada yang kemudian cadangan yang butir 2B III. Ini kan cadangan. Cadangan ini untuk koperasi ini dia membukukan cadangan dalam 3 jenis cadangan. Yang pertama adalah cadangan umum. Disebut sebagai cadangan umum sebesar 52 miliar sekian. Ini adalah cadangan yang belum memiliki tujuan penggunaan, jadi masih bebas digunakan untuk apa saja. Kalau dalam penilaian kesehatan, cadangan umum ini bernilai 100% dalam menghitung KAR. Ini dalam perhitungan KAR untuk ATMR, untuk menghitung KAR di Pemkes, ini dinilai 100%. Tapi yang kedua, cadangan yang dibentuk namanya cadangan risiko. Cadangan risiko yang dibentuk oleh koperasi ini 13 miliar 4 sekian. Nah, ini Bapak dan Ibu 13 miliar sekian ini cadangan risiko. Kalau dalam Pemkes untuk menghitung KAR ini bobotnya dinilai 50% sebagai ekuitas tertimbang menurut risiko. Kemudian jenis cadangan yang ketiga adalah cadangan untuk pembangunan gedung, yang dalam hal ini diberi nama oleh koperasi ini adalah dana gedung 7,9 miliar sekian. Nah, 3 hal ini yang 7 miliar sekian, 52 miliar, 13 miliar sekian, kalau ini dijumlahkan maka jumlahnya menjadi 73 sekian. Ini Bapak Ibu, ini angkanya. Nah, karena ini angkanya sudah 73 miliar dan angka ini sama dengan yang diinput oleh koperasi yang sekian, maka kita anggap benar, tidak perlu ada koreksi.
Ini Bapak Ibu. Jadi artinya koperasi ini sudah mengisikan isian self declare-nya dengan benar. Karena sudah kita cek, ternyata isiannya benar. Langkah selanjutnya adalah ada 565 sekian. Ini dalam bentuk hibah. Ini juga sudah dituliskan persis. Berarti sudah benar. Nah, sehingga kemudian ada lagi Bapak Ibu, ada SAU yang belum dibagi. Ini SAU dari tahun berjalan yang belum dibagi. Kalau yang SAU dari tahun sebelumnya sudah dibagi habis. Sehingga ini porsinya sudah tidak ada, tapi SAU bulan berjalannya ada 1184.300. Kalau Bapak Ibu mau lihat ini di perhitungan hasil usahanya juga sama. Kalau ini Bapak Ibu lihat dari perhitungan hasil usahanya, ini juga akan ketemu sama Bapak Ibu ini. Ya, 1184. Nah, inilah yang ada di neracanya koperasi ini, Bapak Ibu. Ini yang ada di neraca koperasi yang kita jadikan contoh. Mohon izin ya Bapak Ibu yang saya gunakan untuk contoh. Nah, ini sudah benar, neracanya sudah cocok, laporan neracanya koperasi ini sudah oke, dan sudah dipindahkan ke sini sudah oke. Nah, ini karena belum dipindahkan, di koperasi ini belum dipindahkan, maka kita kasih warna biru. Artinya ini kita memindahkan dari sini, kita pindahkan ke ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu nanti dikasih warna biru, artinya itu disarankan untuk dipindahkan datanya. Karena ini belum ada isinya, maka langsung diisikan. Tetapi kalau ini sudah ada isinya, nanti ditaruh di sebelahnya. Nanti kita ada contoh, gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kemudian ada jumlahnya menjadi 167.918.983 rupiah. Jumlah ini cocok dengan jumlah yang ada di sini. Ini cocok jumlahnya. Karena sudah cocok, berarti ini isian Bapak Ibu sudah akurat. Sudah akurat. Selanjutnya Bapak Ibu bisa isikan modal penyertaan. Ternyata dari neraca koperasi ini, baik di ekuitas tidak ada penyertaan, maupun di kewajiban juga tidak ada penyertaan. Baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Karena tidak ada, maka otomatis koperasi ini kita penyertaannya 0. Ya, sudah dituliskan 0 di sini Bapak Ibu. Jadi sudah benar. Ini sudah dituliskan 0, berarti sudah dituliskan 0, berarti sudah tepat koperasi ini ngisinya. Kemudian ini jumlah kewajibannya, baik jangka pendek maupun kewajiban jangka panjangnya. Kewajiban jangka panjangnya sekian, kewajiban jangka pendeknya sekian, sehingga totalnya menjadi 497.446.665.700 sekian rupiah. Nah, ini sudah dituliskan secara baik di butir B. Karena ini isiannya sudah benar, maka ini pada prinsipnya sudah oke. Gitu loh Bapak Ibu, ya. Jadi ini isiannya sudah oke. Modal pinjaman yang ada di sini dikurangi dengan K5. Nah, ini sudah oke, gitu Bapak Ibu. Wah, ini isiannya 0. Jadi isiannya sudah oke. Ya, isian yang ada di sini dengan di sini ini sudah dicek sama persis. Ini dicek selisihnya 0, berarti sudah oke. Nah, selanjutnya yang jadi sampai dengan butir D. Kemudian di butir D, nah Bapak Ibu kan kita sudah kemarin ada formulanya. 2A sama dengan 2B ditambah 2C ditambah 2D. Nah, ini harus dicek di sini. Jadi kalau Bapak Ibu dinas, nanti tolong ini bisa dibantu koperasi yang dibina kalau menyampaikan self declare-nya, cek bahwa jumlah aktiva sama dengan jumlah modal sendiri ditambah jumlah modal penyertaan ditambah dengan jumlah
modal pinjaman. Jadi 2A ditambah sama dengan 2B ditambah 2C tambah dengan 2D. Ini Bapak Ibu, ini isinya yang ini, yang kuning, plus yang kosong, plus yang ini, maka jumlahnya jadi klop. Karena klop, ini isinya sama dengan isian 2A, maka kita meyakini bahwa isian 2A, 2B, 2C, dan 2D paling tidak isiannya sudah sesuai dengan isian di neraca. Jadi ini sudah oke. Ini checking pertama. Cek yang kedua, Bapak Ibu. Nah, jadi ini isiannya. Kalau Bapak Ibu lihat 2BI1, yaitu simpanan pokok, dibagi dengan jumlah anggota. Ini F68 adalah jumlah anggota. F68 adalah ini, Bapak Ibu. Oke, saya tunjukkan. F68 adalah ini, ya. Maka jadi sama aja dengan F56 adalah ini dibagi ini, jadi inilah isinya, ketemu 1 juta. Sesuai dengan anggaran dasar koperasi ini, bahwa simpanan pokok bernilai adalah 1 juta. Berarti ini sudah benar. Seandainya ini ketemunya bukan 1 juta, tapi misalnya 997.000 dan seterusnya, maka saya bisa verifikator bisa mendeteksi bahwa di dalamnya ada anggota yang belum sampai melunasi simpanan pokok secara penuh. Akibatnya angka ini tidak bulat. Karena tidak bulat, itu adalah berarti isian self declare bisa digunakan untuk mendeteksi bahwa ada loh anggota yang belum bayar penuh. Kalau dia belum bayar penuh, berarti dia statusnya calon anggota. Kalau dia calon anggota, harus dipastikan bahwa dia tidak memperoleh layanan simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan berjangka, atau tidak memperoleh layanan pinjaman. Kalau sampai calon anggota atau orang yang belum membayar simpanan pokoknya secara penuh, kemudian dilayani dalam bentuk simpanan tabungan atau simpanan berjangka, atau memperoleh layanan pinjaman, maka dia bisa, koperasi Bapak Ibu dapat dikategorikan sebagai koperasi open loop. Nah, untuk contoh koperasi ini isian self declare-nya sudah oke, paling nggak sudah benar, sudah cukup akurat sesuai dengan isian apa yang ada di neraca. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa mengisi adalah berarti ini sudah kita sudah bisa mengecek isian butir 2A sampai dengan 2D kita sudah oke. Paling nggak itu cara mengecek yang paling simpel. Berikutnya Bapak Ibu, ini ada isian piutang usaha. Piutang usahanya tertulis 384. Padahal kalau Bapak Ibu lihat di neracanya, kalau Bapak Ibu lihat di neraca, kalau Bapak Ibu lihat di neraca ini 383 sekian. Ada selisih, yaitu selisihnya itu sebesar 700 sekian. Kalau Bapak Ibu lihat, ini F ini yang dituliskan oleh si koperasi 384 sekian, dikurangi dengan yang ada di neraca 38 sekian. Nah, selisihnya ini pasti ini adalah PPAP. Kemungkinan besar ini adalah PPAP. Sehingga ini diberikan catatan oleh Mbak Lala atau Mbak Muti bahwa ini adalah PPAP, ya. Berarti nanti ini digunakan untuk mengisi di butir 6A. Bisa diikutin Bapak Ibu? Di butir 6A yang ini, saya langsung aja ke belakang dulu supaya nyambung pembicaraannya. Butir 6A yang di sini Bapak Ibu. Nah, ini butir 6A yang ini. Butir 6A ini ngambilnya adalah dari PPAP. PPAP ini akan kelihatan di mana? Di sini pasti ada. Kalau Bapak Ibu lihat di laporan keuangannya, di catatan atas laporan keuangan, di butir 2E dan butir 3.2, ini pasti ada PPAP senilai sekian. Ini Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita isikan di butir 2E,
Ya. Jadi isian koperasi yang menuliskan ini 384 sekian sudah benar. Ini harus nilai kotornya, nilai yang tidak dikurangi dengan nilai PPAP yang untuk butir 2E. Ini nilai piutang kotor, piutang nilai nominal piutangnya. Supaya 2E ini kalau dicocokkan dengan angka 5F ketemu. 2E dengan 5F ketemu, tapi tandanya kalau ini karena ini koperasi simpan pinjam yang tunggal usaha. Tapi kalau koperasi serba usaha, maka tandanya yang 2E lebih besar atau sama dengan 5F. Itu Bapak Ibu. Nanti kita waktu membahas 5F, kita coba akan bahas. Tapi ini sekedar gambaran bagi Bapak Ibu bahwa ini satu nomor dengan nomor yang lain adalah saling kait-mengkait. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa mengisi aset tetap. Nah, aset tetap ini diisikan dari aset tidak lancarnya koperasi ini. Mari kita lihat Bapak Ibu. Aset tetapnya adalah 351337062 ini. Inilah yang dituliskan oleh rekan koperasi. Benar Bapak Ibu? Sehingga diwarnai biru karena di dalam aset tetap ini, aset tidak lancar ini ada penyertaan 1,5, sehingga disarankan untuk mengisinya adalah diisi sebesar ini, yaitu 35 diisi sebesar 36,6 sekian miliar yang terdiri dari mana? Dari ini, dari aset tetap koperasi ditambah dengan penyertaannya yang 1,5 miliar ini, sehingga nilainya sekian. Jadi kami menyarankan isian self declare koperasi ini yang diwarnai biru ini untuk diganti dengan angka ini. Bisa dipahami nih Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima isian Bapak Ibu dengan isian-isian kira-kira seperti ini. Jadi Bapak Ibu monggo, kalau Bapak Ibu mau bisa lihat kira-kira seperti ini caranya kita mengisi self declare. Kemudian Bapak dan Ibu, kalau ini berarti diganti ya, karena ini isiannya cuma aset tetapnya saja, padahal ini aset tetap plus penyertaan. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada sumber yang lain lagi, yaitu kalau kita lihat ini ada, kemudian isian berikutnya adalah jumlah SAU sebelum pajak. Nah, Bapak Ibu bisa carikan angka dari koperasinya secara keseluruhan. Coba ini. Nah, ini SAU. Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah pendapatannya ditambah dengan maaf. Saya harus ke butir G dulu. Butir G. Maaf. Ini mana dulu ya? Ini yang omset. Ya Bapak Ibu, ini yang omset. Omset ini berasal dari pendapatan dari kegiatan simpan pinjam ditambah dengan pendapatan yang lain-lain. Pendapatan simpan pinjamnya ini dari jasa piutang anggota, berarti ini kan bunga, dari administrasi, dari denda keterlambatan, dari transaksi yang terkait dengan itu. Ini dari transaksi transfer dan lain sebagainya. Ini kan dari aktivitas simpan pinjam, mudahnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini kan 20,2 miliar sekian. Nah, karena butir G ini menunjukkan adalah semua pendapatan, baik itu dari sektor real, kalau itu koperasi serba usaha, dari kegiatan jasa, maupun dari kegiatan simpan pinjam, maupun dari pendapatan lain-lain yang dihasilkan oleh si koperasi. Nah, ini karena ini koperasi tunggal usaha, inilah kegiatan utamanya 20 sekian, ditambah dengan dia ada pendapatan dari kegiatan yang lain-lain, yaitu pendapatannya 1,8 sekian. Nah, inilah yang dituliskan di sini Bapak Ibu. Jadi angka 22 ini diambilkan dari 20 sekian ditambah dengan 1,8 yang ini.
Sehingga angkanya ketemu 22 sekian. Angka 22 kita cek isiannya koperasi juga sudah 22 sekian. Sehingga ini match, dianggap sama. Karena ini sama, kalau dihitung ini selisihnya Bapak dan Ibu, artinya kalau ini dihitung selisihnya, bahwa ini dikurangi ini ketemunya 0. Maka otomatis bahwa ini menjadi dianggap perputaran usaha yang diisikan oleh koperasi sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam neraca 22, sekian miliar. Nah kemudian SHU-nya, SHU koperasi ini diambil dari data di perhitungan hasil usaha, yaitu 1184 300 351. Ini sudah diisikan dengan baik, isiannya persis, berarti sudah benar. Nah kemudian jumlah anggota ini dilihat dari buku anggota, jumlahnya adalah 42.122 orang. Kalau ini dikalikan dengan simpanan pokok yang 1 juta, ini, maka akan ketemu nilainya 42.122 dibutir 2 BI 1 itu. Maka ini sebenarnya isian koperasi sampai dengan butir I ini sudah kita anggap sudah sinkron, sudah konsisten dengan isian-isian yang lainnya. Nah kemudian jumlah karyawan ini dituliskan yang laki-laki 132, yang perempuan ada 79, sehingga berjumlah 211. Ini sudah oke, sesuai dengan fakta yang ada di koperasi Bapak dan Ibu. Yang diingatkan di sini Bapak Ibu, kenapa yang dikasih warna merah? Ya, warna merah. Ini ada pertukaran isian antara ODS dengan yang ada di lampiran SE Deputi. Excel ini dibikin berdasarkan lampiran SE Deputi, yaitu hanya jumlah SHU, I-nya adalah jumlah anggota, hanya jumlah karyawan. Kalau di ODS-nya, karena ini awalnya dulu adalah ini adanya di I, maka ini H ini menjadi J. Maaf, ini awalnya dulu di J, maka di database-nya dia tetap di J. Sehingga ini nanti di ODS tampilannya ini adalah di butir J. Ini menjadi H, yang jumlah anggota menjadi H, jumlah karyawan adalah butir I, sedangkan yang SHU nanti ditaruh paling bawah, yaitu menjadi butir J. Kenapa ini dikasih warna merah? Itu artinya bahwa warna merah itu ada pergantian, bahwa kalau warna biru itu disarankan Bapak Ibu untuk diganti. Itu loh Bapak Ibu. Nah ini kemudian butir 2K ini kita isi adalah dari pendapatan usaha simpan pinjam. Kalau Bapak Ibu lihat menggunakan laporan keuangan koperasi ini, pendapatan dari kegiatan usaha simpan pinjamnya adalah 20 sekian. Beban usahanya sebanyak sekian. Benar Bapak Ibu? Sehingga koperasi ini menghasilkan SHU dari kegiatan usaha simpan pinjamnya hanya sebesar 449.300.351. Nah, ini yang kemudian dituliskan, pindahkan dari laporan perhitungan hasil usaha kegiatan simpan pinjam. Nah, kalau Bapak Ibu bandingkan ini dengan kemudian SHU koperasi secara keseluruhan, ini Bapak Ibu, SHU-nya menjadi 1,184. Berasal dari mana? Dari kegiatan usaha lainnya. Kegiatan usaha lainnya adalah 735 juta bersihnya. Artinya Bapak Ibu, ini kegiatan lain hampir 2 kali daripada SHU simpan pinjam. Sehingga ini isiannya udah benar, tapi diberi catatan bahwa ini perlu meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha simpan pinjam. Kenapa Bapak Ibu? Karena jika dibandingkan dengan butir 2A,
Nah, butir 2H itu adalah yang ini, butir 2H. Butir 2H adalah yang ini, yang SAU koperasi secara keseluruhan. Berarti apa? Kontribusinya lebih besar dihasilkan dari pendapatan lain-lain, bukan dari kegiatan simpan pinjam. Sehingga simpan pinjamnya perlu Bapak Ibu melakukan peningkatan produktivitas, melakukan upaya-upaya efisiensi. Kalau ditanya efisiensi yang mana yang harus kami lakukan, Bapak Ibu nanti bisa dilihat dari butir-butir ini manakah yang masih punya kemungkinan untuk disesuaikan. Kalau nanti Bapak Ibu lihat, oh ini dari jumlah, ini kalau jasanya rasanya udah cukup, kalau ini ditekan-tekan mungkin jadi agak sulit bersaing nanti Bapak Ibu. Kemudian ini ada beban organisasi cukup tinggi 3 miliaran, ada lagi beban tenaga kerja ini cukup besar, ya cukup besar. Ini kalau Bapak Ibu lihat nanti koperasi ini kalau menggunakan Pemkes pasti nanti biaya tenaga kerjanya akan melampaui 5%. Tapi apakah itu jadi masalah? Sebenarnya tidak masalah. Meskipun mungkin warnanya merah nanti di Pemkes Bapak Ibu, tapi artinya ini dasar bagi Bapak Ibu adalah ini untuk mempetakan apakah biaya tenaga kerja kita ketinggian atau apa, manakah biaya-biaya yang masih bisa dihemat. Biaya-biaya yang bisa dihemat adalah bukan yang committed cost. Committed cost itu adalah biaya beban pengeluarannya koperasi yang memang itu komitmen. Jadi sebaiknya itu tidak untuk diubah-ubah. Contohnya misalnya biaya gaji, biaya apa, dan lain sebagainya. Tapi ada biaya-biaya yang sifatnya diskresi, misalnya Pak, biaya perjalanan, biaya yang lain-lain. Nah, ini masih mungkin untuk dilakukan efisiensi oleh koperasi ini supaya ininya menjadi supaya porsi SAU-nya bisa ditingkatkan. Kira-kira catatan yang dimaksudkan di sini, catatan yang diberikan itulah tujuannya, bahwa Bapak Ibu perlu melakukan manajemen dan efisiensi dari operasional kegiatan simpan pinjamnya. Nah itu, jadi idenya bahwa yang namanya self declare ini sebagai wahana untuk melakukan perbaikan tata kelola ini bisa tersampaikan oleh dinas kepada gerakan koperasi. Oh, di sini kalau saya harus melakukan perbaikan apa? Kalau nanti ini Bapak Ibu cek dari laporan keuangannya, ini terutama butir 2R, butir 33, butir 3, butir 30, maka ini akan ketahuan manakah yang kira-kira masih bisa dihemat di masa yang akan datang. Itu tujuan perbaikan tata kelola. Jadi yang namanya, saya bilang self declare itu adalah peta bagi Bapak Ibu untuk melakukan perbaikan tata kelola usaha simpan pinjam koperasi Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, jadi bukan sekedar mengisi. Jadi kalau ada pejabat atau ada pengawas yang kemudian menyarankan Bapak Ibu untuk pokoknya isi aja dulu, isi aja dulu. Nah, itu saya bisa menyatakan itu tidak bertanggung jawab. Karena kita sebagai pembina atau kita sebagai koperasi mengisi isian self declare ini harus secara bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan bertanggung jawab apa? Akurat. Akurat itu sesuai dengan isian, sesuai dengan apa yang ada di dalam laporan keuangan kita pindahkan dengan benar. Kalau itu butir 2, nah kalau itu butir 1 berarti sesuai dengan dokumen legalitas yang kita miliki. Kalau itu butir 3 berarti harus sesuai dengan simpanan anggota yang kita himpun. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah tujuan Bapak Ibu untuk melakukan yang ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini kita sudah jadi sampai dengan butir 2J kita sudah selesaikan.
kita masuk ke pendapatan usaha simpan pinjam, ini 20. Ini berarti Bapak Ibu pendapatannya 20 sekian. Ini ngambilnya dari laporan perhitungan hasil usaha hanya dari kegiatan simpan pinjam. Ya, pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga dari Bapak Ibu menempatkan kelebihan dana di bank itu tidak masuk. Masuknya di butir 2G, bukan di 2K. Jadi 2K ngambilnya dari sini, sedangkan yang ini ngambilnya yang SHU-nya ngambil dari SHU kegiatan simpan pinjam sebelum pajak. Ini koperasi ini membutuhkan 449.351. Ini sudah diisikan dengan baik dan benar oleh koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya aset usaha simpan pinjam. Karena aset usaha, karena ini koperasi tunggal usaha, maka isiannya sama dengan isian aset. Yaitu kalau Bapak Ibu lihat, ini sama dengan isian aset yang ada di sini, 665 sekian, sama dengan total aset, atau sama dengan isian butir 2A. Isian yang ada di sini. Ya Bapak Ibu, jadi karena ini sudah sama, kita anggap sudah oke. Ini sama dengan isian butir 2A. Sama dengan isian yang ada di neraca sini. Karena 2A udah kita cek tadi kebenarannya, maka bisa kita pindahkan. Kemudian modal tetap usaha simpan pinjam. Ini adalah modal tetap yang diberikan oleh koperasi induk kepada unit simpan pinjam. Kalau itu di koperasi serta usaha. Kalau ini koperasi tunggal usaha, KSP atau KSPPS, maka sumbernya dari ekuitas, yaitu dari sini Bapak Ibu, dari ekuitas, ya jumlahnya 167 sekian. Atau ini sama aja dengan butir 2B. Nah ini kan sama dengan 2B. F55 itu kan isian jumlah modal sendiri. Jadi ini isiannya sudah benar. Kemudian ada ini jumlah O. Ini adalah jumlah karyawan usaha simpan pinjam. Adalah jumlah karyawan koperasi Bapak Ibu yang terkait, yang dibayar secara rutin, termasuk pengurus kalau pengurusnya dibayar, atau pengawas kalau pengawasnya dibayar, ini masuk kategori karyawan. Nah, hanya karyawan ini Bapak Ibu, coba sekarang ini dibandingkan dengan yang 2O, dengan 2J, maaf, 2J kan 210, ini 165, sudah benar. Karena 2O ini pasti lebih kecil daripada yang 2J ini. Ini karena sudah lebih kecil, sudah oke. Nah, 2O ini nantinya dijadikan kontrol untuk isian nomor 11. Kalau Bapak Ibu isi, isian Bapak Ibu nomor 11, isian Bapak Ibu nomor 11, ini coba saya tunjukkan. Nah, ini isiannya 54 dan 121. Benar Bapak Ibu? 54 dan 121 itu 175. Isian ini kenapa diberi komentar salah? Karena kenapa salah? Karena Bapak Ibu, isian ini dari butir ini ditambah ini kok tidak sama dengan butir 2O. Ya, tidak sama dengan butir 2O. Karena tidak sama dengan butir 2O, berarti bisa kita duga bahwa isian nomor 11 adalah tidak tepat. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Karena ini isian di 2O, maaf, isian 2O-nya ditulis 165. Isian di butir 11 I itu 54 tambah 121 kan 175. Ada berbeda 10. Sehingga harusnya kalau yang sudah punya sertifikat 54 harusnya adalah isiannya 111 yang belum memperoleh sertifikat, baru klop dengan isian ini. Kalau enggak berarti isian koperasi ini di butir 11-nya tidak tepat. Yang tidak tepat bisa yang di 11 atau yang O. Salah satunya pasti adalah tidak tepat karena ini tidak match. Gitu Bapak Ibu. Selanjutnya
Bapak Ibu bisa mengisi ini untuk nomor, nah, kemudian berarti isian nomor 2 sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, isian nomor 2 itu hanya digunakan sebagai kontrol. Dan sekaligus nomor 2 ini adalah untuk mengukur kemampuan kompetensi pengurus, dia memiliki pemahaman terhadap laporan keuangan atau tidak. Karena kalau dia ngisinya benar sesuai dengan laporan keuangan, maka isiannya seperti yang diisikan oleh koperasi ini. Sudah oke. Tapi kalau ini tidak pas, maka dianggap Bapak Ibu pengurusnya nggak memahami kondisi laporan keuangan koperasinya. Karena dia tidak memahami kondisi laporan keuangan koperasi, maka bisa kita kategorikan koperasi itu punya potensi tata kelola dan risikonya kurang baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke isian nomor 3, Bapak Ibu. Nah, isian nomor 3, mudahnya Bapak Ibu, isian nomor 3 ini berkaitan dengan kriteria close dan open loop. Kriteria close dan open loop, jadi adalah Bapak Ibu kalau memilih close loop, yang boleh diisi hanya nomor 3A dan 3C. Yang lainnya kosong. Yang lainnya kosong. B, kebetulan yang di sini koperasi ini B, C, D, E-nya kosong. Ya, koperasi ini kebetulan tidak punya simpanan di koperasi lain, termasuk di koperasi sekundernya. Ini agak-agak gitu. Ya, Bapak Ibu, apakah ini benar? Kalau saya lihat di neracanya sudah memang menunjukkan hal yang kebenaran seperti itu, kira-kira Bapak Ibu. Di neracanya, kalau ditunjuk ini di dalam neraca, nah neracanya ini Bapak Ibu, koperasi ini memberikan pinjaman bersihnya 383,5 sekian miliar. Nah, tapi ini sudah dikurangi dengan PPAP. Nilai kotornya dia 384 sekian. Bisa dikumpulin. Nah, 384. Oh, maaf, ini ya benar Bapak Ibu. Ini, nah sekarang kalau Bapak Ibu lihat, nah ini isiannya Bapak Ibu, ini isian simpanannya adalah 465. Nah, kalau yang ini simpanan ini berasal dari kewajiban. Coba Bapak Ibu lihat, ini kewajiban. Mana? Sebentar, saya cek. Sebentar. Tadi yang piutang ya Bapak Ibu, pinjaman. Nah, maaf, ini 465. 465.529.086. Ini apa yang ada di simpanan anggota di neraca, ini persis sama dengan apa yang dituliskan di dalam ini. Kebetulan ini clock, jumlahnya 42.122 orang penyimpan, berarti hampir semua anggotanya punya simpanan dalam bentuk tabungan atau simpanan sukarela. Ini Bapak Ibu. Tapi kalau ada anggotanya, misalnya ada 2 orang yang tidak menyimpan, tidak punya tabungan dan tidak punya simpanan berjangka, punyanya cuma simpanan pokok dan wajib, maka ini jumlahnya menjadi 42, 10, 20. Misalnya, ini cuma sekedar contoh. Jumlah ini maksimal besarnya adalah sebesar yang ada di butir yang ada di butir I. Ya, ini maksimalnya adalah sebanyak yang ada di sini. Karena ini jumlahnya clock, maka berarti saya anggap sebanyak semua anggota memiliki simpanan di koperasinya, di luar simpanan pokok dan simpanan wajib untuk koperasi ini. Koperasi ini kalau dilihat dari sisi komposisi simpanan, maka dia kategorinya closed loop. Kenapa closed loop? Karena yang isi cuma butir A, butir yang lainnya kosong. Sehingga karena butir yang lainnya kosong, maka ini closed loop sementara. Tapi karena kami nggak bisa mengecek, maka kita cuma minta catatan yang diberikan oleh Mbak Muti dan
Mbak Muti atau Mbak Lala, pastikan jumlah anggota tersebut, maksudnya yang 42.122 itu tercatat dalam buku anggota, ya, yang disertai tanda tangan atau cap jempol minimal. Jadi Bapak Ibu, PR bagi Bapak Ibu, perbaikan tata kelola yang perlu Bapak Ibu lihat adalah apa? Cek di buku anggota Bapak Ibu, apakah 42.122 anggota penyimpan ini sudah tercatat secara baik di buku anggota Bapak Ibu. Dan ini bukan anggota abal-abal, bahwa ini anggota yang anggotanya sadar dia menjadi anggota. Apa buktinya dia sadar menjadi anggota? Ada tanda tangan atau ada cap jempolnya. Yang ini harus ada di buku anggota. Buku anggotanya boleh buku anggota manual, boleh buku anggota secara digital, secara elektronik yang ada di dalam aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Itu Bapak Ibu. Nah, langkah berikutnya, apa yang ada di butir ini, apa yang ada di butir F ini kan jumlahnya pasti akan sama, 465 sekian. Maka, Bapak dan Ibu, karena ini 465 sekian, ini bisa Bapak Ibu isikan. Nanti Bapak Ibu bisa mengisi di butir ini, Bapak Ibu. Di butir apa namanya? Di butir isian di butir 4. Isian di butir 4 ini harusnya sama nanti jumlahnya. Nah, jumlahnya ini kalau dijumlahkan, contohnya koperasi ini, dia punya yang jenis tabungan itu namanya adalah apa itu? Jenis tabungannya namanya, misalnya ini kalau Bapak Ibu lihat, mandau, gitu misalnya. Terus ada lagi jenis tabungannya yang lain adalah duit kurus. Keren-keren namanya sebenarnya. Huma. Kemudian berikutnya lagi namanya harati. Ada lagi yang namanya taharu dan seterusnya. Nah, yang simpanan berjangkanya ini ada simpanan berjangka. Namanya balanga. Nah, ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan seterusnya. Itu Bapak Ibu. Kalau ini dijumlahkan, butir 4-nya ini jumlahnya dijumlahkan akan ketemu angka ini. Benar Bapak Ibu? Ini kan jumlah ini akan sama dengan 465. 465 ini harus dicocokkan jumlahnya dengan butir 3F. Karena ini jumlahnya sama, maka dia dianggap oke. Jadi isian koperasi ini dari sisi jumlah sudah baik. Nah, kemudian dari sisi jangka waktunya ada 12 bulan, ada 3, 6, 12, ada yang rata-rata 12 bulanan. Di suku bunganya juga sebesar ini. Ada yang 0,75, ada yang sebesar 2,75, ada yang 3,25, dan seterusnya. Artinya koperasi ini sudah mengikuti ketentuan yang diatur di dalam Permen 8. Bahwa tidak ada bunga simpanan yang di atas 9%. Dengan jangka waktunya rata-rata, kalau saya lihat ini jangka waktu rata-ratanya 12 bulanan kira-kira. Berarti ini yang Bapak Ibu bisa lihat di nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang penting adalah speknya Bapak Ibu. Spesifikasinya ini perlu dilengkapi. Nah, di sini dilengkapi karena ini Bapak Ibu hanya menuliskan untuk memenuhi keluarga sehari-hari. Tolong ditambahkan kalau spesifikasi itu harus menjelaskan pola anggota menyimpan itu harian, apakah mingguan atau bulanan, rutin atau tidak, seperti apa. Kemudian pola dia penarikannya, apakah ditariknya tiap bulan, ataukah tiap minggu, ataukah tiap 3 bulan, atau tiap tahun, dan seterusnya. Seperti apa Bapak Ibu? Selanjutnya, manfaat-manfaat lain yang diterima oleh anggota atau yang diberikan oleh koperasi. Misalnya, bisa saja Bapak Ibu bikin
simpanan, misalnya simpanan safari yang untuk perjalanan. Kalau dia memenuhi jumlah tertentu, nyimpan pada besaran tertentu, maka dia bisa dapat misalnya hadiah wisata, wisatanya misalnya ke Lourdes atau bisa umroh. Ada yang beberapa begitu caranya Bapak Ibu. Ada juga yang cuma wisatanya wisata lokal, misalnya ke Bali, atau bisa juga wisata di daerah Bapak Ibu untuk membangun kebersamaan anggota. Misalnya itu beberapa manfaat lain yang bisa diterima, tolong dituliskan di dalam spesifikasi ini. Kira-kira itu catatannya Mbak Mutia terhadap koperasi ini dalam isian di nomor 4-nya. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita bisa mengecek isian nomor 5. Nah, isian nomor 5 ini berkaitan dengan kriteria close dan open yang kedua Bapak Ibu, bahwa peminjam koperasi hanya boleh terdiri dari anggota koperasi yang bersangkutan dan koperasi lain. Nah, jadi kalau Bapak Ibu lihat ini yang diwarnai merah, ini adalah syarat untuk menjadi closed loop. Kalau yang cuma isi merah ini yang terisi, yang lainnya kosong. Karena koperasi ini hanya memberikan pinjaman kepada anggotanya, yaitu sebanyak 9.075 anggota dengan nilai pinjaman 384. Nah, nilai pinjaman ini harus cocok nanti dengan nomor 6. Harus cocok dengan nomor 6. Kira-kira seperti itu. Bisa diikuti Bapak Ibu? Nah, ini dengan nomor 6. Kalau ini bisa diisi dengan nomor 6, ini yang cocok dengan nomor 6. Maka isian nomor 6-nya Bapak Ibu kan kira-kira begini tampilannya. Ini ya Bapak Ibu. Ini kembali lagi Bapak Ibu. Ini spesifikasinya juga bisa ditambahkan ya. Spesifikasinya dengan pola angsuran. Spesifikasinya ini kalau bisa untuk ditambahkan, spesifikasinya ini mungkin perlu ditambahkan. Jadi ditambahkan, ini spesifikasinya adalah pola penagihannya, pola penarikan pinjamannya, pola pembayarannya atau pola angsurannya, pola bayar bunganya. Kan ada yang modelnya adalah bayarnya adalah setiap bulan terus dengan nilai yang sama. Ada yang dengan tiap bulan tapi menurun karena bunganya menurun, misalnya begitu. Atau polanya adalah hanya bayar bunga saja, sedangkan pokoknya nanti pada akhir masa itu. Nah, ini beraneka ragam jenis pinjaman. Itu Bapak Ibu tolong di spesifikasinya bisa dituliskan. Ini sudah cukup bagus dituliskannya untuk membeli, membangun, renovasi dan seterusnya. Tapi tolong dilengkapi dengan dia pinjamnya ada apa, pola ngangsurnya seperti apa. Ya Bapak Ibu, pola mengangsurnya seperti apa. Ini kalau dilihat Bapak Ibu, ini kalau dijumlahkan, ini sudah dicek di sini oleh Mbak Latifah. Ini hasil penjumlahannya sudah 384. Klop dengan isian nomor 5. Klop dengan isian, kalau Bapak Ibu lihat ini butir 5F-nya. Nah ini butir 5F sama ini klop. Nah 384, kemudian Bapak Ibu cek yang ada di neraca ini, Bapak Ibu cek dengan apa yang ada di laporan keuangan. Di laporan keuangan ini kalau Bapak Ibu lihat, ini ada jumlahnya 383 sekian. Kenapa jadi 383? Karena 700 sekian dalam bentuk PPAP. Di neracanya Bapak Ibu, ini dituliskan netnya. Di sini kan yang harus dituliskan grossnya. Ya, nilai bagi pinjaman Bapak Ibu sebelum dikurangi dengan PPAP. Kalau yang di neraca Bapak Ibu yang di sini, ini sudah dikurangi dengan PPAP. Sehingga perbedaan itulah itu. Tapi ini jumlahnya tadi sudah kita kontrol waktu kita mengecek butir 2. Ini sudah kita temukan bahwa yang kita gunakan adalah angkanya angka 384. Nah, sehingga ini sudah ketemu clock dengan ini clock.
klop juga dengan butir 2E. Coba Bapak Ibu lihat. Klop dengan butir 2E. 2E ini Bapak Ibu. Nah, ini klop dengan butir 2E. Ya. Karena dia klop dengan butir 2E, maka kita kalau untuk koperasi yang serba usaha tandanya 2E lebih besar atau sama dengan apa yang ada di 5F. 5F harus sama dengan apa yang ada di jumlah yang ada di nomor 6. Maaf, yang nomor 6. Nomor 6. Nah, ya, ini yang nomor 6. Ini Bapak Ibu. Sudah dijumlahkan oleh Mbak Latifah, sudah dikontrol, sudah cek, oke. Kalau ini Bapak Ibu, ini adalah rata-rata. Kalau Bapak Ibu mau ngisi jumlah rata-ratanya, tapi kan nggak ditanyakan. Tapi Bapak Ibu perlu menghitung, Bapak Ibu yang dinas maupun yang koperasi perlu menghitung. Ini rata-rata pinjaman koperasi ini kan di rata-rata kira-kira 112 bulan. Dengan tingkat bunga rata-rata 1,225%. Saya yakin isian Bapak Ibu ini salah. Kenapa dikasih warna merah? Kenapa ini dikasih warna merah Bapak Ibu? Karena ini Bapak Ibu, saya hitung nilai rata-ratanya cuma 1,22%. Dibandingkan dengan yang nomor 3, maaf nomor 4, rata-ratanya 2,9. Kan nggak mungkin Bapak Ibu menerima simpanan 2,9, Bapak Ibu pinjamkan dengan angka 1,22. Artinya Bapak Ibu akan nombok, maaf. Nah, artinya yang ini berarti negatif. Maksud ada negatif spread. Dugaan saya, koperasi ini salah dalam menghitung bunganya. Ini mungkin bunga per bulan. Ini per bulan. Sehingga bunga per tahunnya sementara ini kita perbaikinya dengan menggunakan angka yang di sebelah kanan, yaitu dikalikan dengan 12. Angka ini dikalikan 12. Nah, harusnya Bapak Ibu nanti koperasinya tolong mengisikan angka ini, angka yang merah diganti dengan angka ini. Bisa diikutin Bapak Ibu? Karena ini nggak mungkin. Ini dugaan saya, ini data per bulan, bunga per bulan. Padahal data kalau disetahunkan kan berarti dikalikan 12. Nah, sehingga ini apakah benar bunga per tahun? Apa enggak ini bunga per bulan? Gitu loh Bapak Ibu. Jadi karena kita tidak mengecek, tidak tahu kondisi realnya, jadi pengecekan ini digunakan untuk mengecek hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini kan warnanya merah. Karena warnanya merah dan di sampingnya ada catatannya, artinya ini angka yang di sini nanti oleh koperasi ini perlu diganti dengan angka-angka yang ada di sini, Bapak dan Ibu, atau angka yang lain yang mendekati angka ini, angka yang sebenarnya. Nah, itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berasal dari apa? Yang dari ini, yang dari dinas, ini bisa dicek. Oh, benar nggak isiannya? Kalau isian ini, isian nomor 4, jumlahnya sama dengan isian yang di sini, isian di nomor apa butir ini, oh ini isiannya benar. Maka dituliskan ini benar. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ini isiannya ini sama dengan isian ini sama dengan isian yang ada di butir ini Bapak Ibu. Dengan jumlah yang ada di butir 4. Ini kan jumlahnya sama dengan ini. Karena sama, maka kita bisa bilang bahwa isian ini dan ini benar. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu koperasi, sekarang untuk koperasi ini Bapak Ibu, koperasi ini memiliki risiko likuiditas. Dari mana saya bisa tahu bahwa koperasi ini punya risiko likuiditas kalau nggak dikelola secara baik? Tapi risikonya itu sebenarnya aman sepanjang dikelola secara baik. Jadi contohnya, rata-rata pinjamannya 112 bulan. Rata-rata dana simpanannya adalah hanya 11,9 bulan atau sekitar 12 bulan. Artinya Bapak dan Ibu, ini potensinya
Kalau ini tidak dikelola secara baik, sumber simpanannya secara baik, bahwa ada yang narik, kemudian ada yang nyimpan lagi, ada yang narik, ada yang nyimpan, paling tidak adalah bahwa simpanannya selalu adalah sama atau meningkat, maka ini aman. Tapi kalau simpanannya cenderung menurun, kalau butir empatnya kemudian punya kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, maka koperasi ini memiliki risiko likuiditas. Karena apa? Karena rata-rata pinjamannya jauh lebih lama dibandingkan dengan uh, jangka waktu rata-rata simpanannya. Itu Bapak Ibu. Kita masuk, kemudian ini nomor 5, nomor 6 sudah kita selesaikan cara kita mengecek. Jadi ini berarti ada kesalahan ya Bapak Ibu. Kesalahan ini perlu diperbaiki. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu di nomor 7. Nomor 7 ini berkaitan dengan kriteria belum nomor 7. 6A. Di butir 6A, Bapak dan Ibu, ini adalah berkaitan dengan kolektibilitas. Kolektibilitas pinjaman. Nah, jumlah pinjaman di sini Bapak Ibu di butir E-nya 384 harus sama dengan yang ada di butir 5 dan butir 6. Butir 5 ini 384 sama dengan butir ini sama. Berarti ini kira-kira kalau saya melihat tanpa melihat isian lengkap gini, kalau saya sebagai verifikator, sebagai validator, ini sudah bilang kira-kira koperasi ini sudah match, ya, kira-kira sudah match. Untuk mengetahui kebenaran ini nanti waktu uji petik ke lapangan. Tapi waktu melihat dari itu tidak bisa dilihat kecuali kalau di dalam laporan keuangannya di sini ada kolektibilitasnya tertulis lancar, kurang lancar, diragukan, macet itu berapa, baru bisa dicocokkan dengan angka-angka yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah pinjaman konsumtif, pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, pinjaman lainnya. Kira-kira isiannya seperti ini, berapa yang lancar, berapa yang dalam perhatian, berapa yang kurang lancar, berapa yang diragukan, berapa yang macet, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya ini nilai agunan. Nilai agunannya adalah Bapak Ibu bisa menuliskan sebesar nilai agunan yang sebenarnya. Tapi ini tampaknya sudah Nah, ini sudah terkoreksi karena nilai agunan ini maksimal adalah sebesar nilai saldo pinjamannya. Karena ini 20, ini maksimal juga sekian. Ini 7 miliar, yang ini juga sama sekitar 7 miliar. Tapi kalau di bawahnya boleh dituliskan di bawahnya. Tapi kalau sementara ini rata-rata koperasi selalu mengakui bahwa nilai agunannya jauh di atas nilai pinjamannya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, nanti kalau Bapak Ibu lihat, di dalam pembentukan PPAWD, yang terbentuk itu hanya yang dari yang lancar saja. 0,5% dari yang lancar. Yang dalam perhatian, yang kurang lancar, yang diragukan, yang macet, cenderung menjadi 0. Ya, tapi ini nggak apa-apa lah untuk memperbaiki citra koperasi secara keseluruhan dulu. Karena selama ini koperasi belum banyak yang mencoba membentuk PPAP-nya. Koperasi yang dijadikan contoh ini sudah membentuk PPAP, ini ada di dalam neraca. Nanti Bapak Ibu baca di dalam catatan atas laporan keuangan di nomor ini. Laporan keuangan yang di nomor 2E atau nomor 3.2, ini bisa nanti Bapak Ibu akan ketemu angka adalah 739 sekian. Ini Bapak Ibu, angka yang ini ya, 739, 809, 360. Itulah PPAP yang sudah dibentuk. Padahal kalau Bapak Ibu lihat dengan menggunakan PMK 81 dengan pengakuan yang Bapak Ibu miliki, kira-kira koperasi ini perlu membentuk PPAP sebesar, gitu loh Bapak Ibu. PPAP yang harus dibentuk harusnya sebesar ini. 1638 sekian. 36 sekian. 1,6 miliar. Sekarang koperasinya baru membentuk 739.
Nah, sehingga Bapak dan Ibu, koperasi Bapak Ibu ini koperasi yang ini berarti masih punya kekurangan untuk pembentukannya sebesar 946 juta, sekitar 900 sekian juta Bapak Ibu. Kekurangannya adalah ini dihitung dari ini dikurangi dengan ini. Maaf, ini dikurangi dengan ini. Inilah hasilnya kekurangannya Bapak Ibu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu mulai mengantisipasi penerapan SHKPP. Kalau ini menerapkan kira-kira, bukan angka yang tepat ya Bapak Ibu, ini bukan angka yang tepat. Tapi kira-kira koperasi ini kalau menerapkan SHKPP, saya menduga angka PPAP yang harus dibentuk adalah kira-kira 12 miliaran. Berarti yang harus kekurangannya cukup banyak Bapak Ibu. Kalau menggunakan laporan keuangan yang ada, itu Bapak Ibu, kalau menggunakan laporan keuangan yang ada, ini contohnya, Bapak Ibu, dia dari usaha simpan pinjam 400-an, terus ini, maaf, saya cek. Ini, bahwa dia bisa dapat SHU sebelum pajaknya adalah 11,84. Kira-kira koperasi ini harus membentuk, jadi bisa puasa SHU selama 10 tahun. Kalau mau membentuk PPAP ini yang memadai. Ini yang saya bilang, Bapak Ibu, penerapan SHKPP ke depannya perlu Bapak Ibu antisipasi secara baik. Ini belum angka SHKPP, tapi kira-kira nanti nilainya mungkin ini sebagai gambaran. Tapi kalau untuk kepentingan yang sekarang, Bapak dan Ibu, bahwa kebutuhan koperasi ini kira-kira kekurangan yang PPAP yang harus dibentuk, yang harus dibiayakan dalam 6 bulan ini sampai dengan 30 Juni itu adalah sebesar 946. Kalau pada periode ini ada 1184 atau kalau kita menggunakan ini Bapak Ibu bebankan di sini ya, maka kekurangan 946 ini maka mengakibatkan koperasi ini defisit dari kegiatan simpan pinjamnya. Kalau Bapak Ibu harus langsung bentuk. Tapi kalau ngambil pembentukannya adalah dari secara keseluruhan, maka koperasi ini masih membutuhkan SHU yang positif. Cuma SHU positifnya bukan dari kegiatan usaha simpan pinjam, lebih banyak nanti dari kegiatan yang lain-lain. Karena ini 449 dikurangi dengan 946 sekian, maka ini dampaknya Bapak Ibu bisa negatif agak besar. Kira-kira jadi koperasi ini mulai perlu memperhitungkan risiko PPAP-nya. Itu Bapak Ibu, risiko pinjaman yang diberikan. Jadi selama ini PPAP yang dibentuk relatif lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya gitu. Tapi kalau saya lihat koperasi ini, apakah koperasi ini lumayan bagus dalam mengantisipasinya? Saya bilang koperasi ini relatif bagus. Nah itu, dari mana saya bisa lihatnya? Ini Bapak Ibu, nih saya akan tunjukkan. Dia sudah punya cadangan risiko 13 miliar. Artinya kalau ini harus dibentuk 12 miliar pun, ini harus dibentuk 12 miliar. Nah, ini dia sudah cukup. Cuma tinggal ada peralihan dari ekuitas ke PPAP. Tapi prinsipnya koperasi ini sudah mengantisipasi. Jadi saya bilang manajemen risiko koperasi ini relatif bagus bagi Bapak Ibu yang membina koperasi ini. Bisa agak lega gitu loh, agak cukup berlega hati bahwa ini koperasi cukup bagus, cukup sehat gitu loh Bapak Ibu. Jadi meskipun kesannya ini besar, tapi karena pembentukannya itu mungkin kenapa ini pembentukannya tidak besar, tidak itu mungkin karena ini adalah akibat seringkali kalau Bapak Ibu membebankan dalam rangka membentuk PPAP, seringkali KPP di tempat Bapak Ibu meminta Bapak Ibu melakukan koreksi fiskal. Nah, mungkin itu yang salah dipahami, dampaknya Bapak Ibu kemudian
bikin PPAP-nya relatif kecil. Nah, ini yang kemudian ke depannya mulai tahun 2025 setelah diterapkan SHKPP, nanti Bapak Ibu perlu menyikapinya secara bijak. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya berikan contoh, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi kita di dalam mengecek set declare bukan hanya sekedar mengecek isiannya saja, tapi apa perbaikan-perbaikan tata kelola yang perlu kita kemas. Itu Bapak Ibu. Ya, jadi ini langkah berikutnya di nomor 7. Kalau Bapak Ibu lihat nomor 7, isiannya 7A, ini adalah dari bank, yang 7B-nya dari lembaga keuangan, 7C-nya dari obligasi. Kalau saya lihat dari laporan keuangan koperasi ini nggak punya kewajiban dari bank, nggak punya kewajiban dari koperasi sekundernya, nggak punya kewajiban dari ini koperasi sekundernya di sini 0, di sini juga 0, berarti tidak ada. Nah, yang dia miliki adalah utang pajak, dana titipan anggota, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini ada Bapak dan Ibu, nah inilah yang dana titipan anggota. Nah, ini kan yang anggotanya Bapak Ibu yang 465, yang tadi ada di sini 465. Jadi kalau Bapak Ibu cek kira-kira koperasi ini, jadi di banknya nggak ada, jadi 0, bank 0, lembaga keuangan juga 0, obligasi juga 0. Nah, kemudian koperasi ini ternyata punya dari mana? Berasal dari simpanan anggota. 465 yang ini Bapak Ibu. 465 ini. Saya tuliskan ya Bapak Ibu. Ini ada 465. Kemudian dari koperasi lain saya cek di sini adalah kosong. Kosong Bapak Ibu. Nah, kemudian koperasi ini karena saya belum membaca catatan atas laporan keuangannya, dana titipan anggota, utang pajak, yang lain-lain, saya masukkan dalam kategori lainnya saja. Di sini Bapak Ibu, lainnya. Semuanya masuk di sini. Karena apa? Koperasi ini ternyata nggak punya di tempat-tempat yang lain selain utang pada anggota, kemudian juga punya modal penyertaan. Nah, ini modal penyertaan, ini harusnya ada, Bapak Ibu. Coba kita cek. Maaf, koperasi ini tidak ada modal penyertaannya. Modal penyertaannya coba saya cek. Modal penyertaan di kewajiban tidak ada, di ini juga tidak ada, di ekuitas juga tidak ada. Artinya ini modal penyertaannya 0. Tidak ada orang yang naruh di modal penyertaan di koperasi ini. Ini butir E, I, satunya. Ini 0. Sini 0 Bapak Ibu. Kemudian masalah simpanan di masyarakat, ini tidak ada. Ini berasal dari mana? Berasal dari 3. Ini dari butir 3. Kalau Bapak Ibu lihat butir 3 Bapak Ibu, ini misalnya, ini butir 3-nya, ini isiannya, kalau ada butir 3 isiannya dari butir B, butir D, butir E, itulah yang ditaruh di butir 7, itu 7E, I2. Nah, yang masyarakat, karena ini tidak ada, maka kita bisa tuliskan itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi ini di sini tidak ada. Nah, kemudian pinjaman dari LPDB atau dari pemerintah atau pemerintah daerah juga operasi ini kebetulan tidak ada. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu lihat di neracanya, neraca operasi ini, semua sisa lainnya caranya adalah jumlah yang ada di sini dikurangkan dengan jumlah-jumlah yang ada di semua butir yang di atasnya. Ini 41, 42, 143, 144, 145, 148 dan seterusnya, gitu Bapak Ibu. Jadi ini dijumlahkan dari sini. Ini Bapak Ibu. Jadi
Ini dapat angkanya. Nah, inilah yang harus Bapak Ibu lakukan. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini dihitung adalah apa? Ini ada agar dihitung bunga rata-ratanya. Karena kami tidak tersedia datanya, tapi kalau kayak utang, beberapa jenis utang mungkin aja 0%. Ya, bisa saja utangnya ini 0%. Yang ini adalah 2,86 sudah oke. Yang ini kalau ini benar 0%, karena kami nggak tahu, jadi nanti koperasinya bisa yang cek, maka ini cuma dikasih catatan agar dihitung bunga rata-ratanya. Nah, sedangkan utang lainnya ini menjadi pelengkap Bapak Ibu, yang ini menjadi pelengkapnya. Yang ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kemudian kalau Bapak Ibu lihat ini adalah dari angka Bapak dan Ibu, ini dari angka sebentar. Oh, ini ada cash on hand. Dari manakah kita menduga bahwa ini ada data cash on hand? Saya mau lihat di sini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di neracanya. Ya, ini jumlahnya 239.442. Tapi koperasinya mengisikan di butir sini, ya, mengisikan di butir 8-nya, namanya di butir 8. Nah, di butir 8, koperasi ini mengisi seperti ini. Ya, dari bank, dari apa, dan lain sebagainya, jumlahnya 229. Padahal di neracanya 239. Selisihnya 239.442 dengan 229 ini, inilah yang kita duga sebagai cash on hand. Ya, Bapak Ibu, ini dalam bentuk uang tunai yang ada di brankas, uang tunai yang ada di kasir, dan seterusnya. Kira-kira jumlahnya sebesar 9,8 miliar. Ini yang nanti menjadi kalau Bapak Ibu hitung nanti waktu kita nanti akan menduga berapakah jumlahnya yang tepat untuk ini, angka ini tepat nggak nanti. Nah, salah satu yang kita gunakan sebagai indikator itu Bapak Ibu, cash on hand. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira yang Bapak Ibu sumber pendanaan Bapak Ibu ini sudah ketemu 497, 446. Ini jumlahnya persis sama dengan yang ada di butir ini. Ya, yang ada di kewajiban, jumlah kewajiban Bapak Ibu. Ya, sudah sama. Berarti sudah klop. Atau kalau Bapak Ibu menggunakan formula, benar kan? Kalau Bapak Ibu menggunakan formula, berarti ini kan akan sama dengan bahwa 7G itu sama dengan atau lebih. Jadi kan begini, 2C ditambah dengan 2D sama dengan 7 GOL. Kalau untuk KST atau KSPPS. Tapi kalau untuk koperasi serba usaha, maka 2C ditambah dengan 2D, itu Bapak Ibu, 2C ditambah dengan 2D, itu lebih besar atau sama dengan 7 GOL. Ini Bapak Ibu. Ini koperasi ini sudah oke. Koperasi ini prinsipnya isiannya sudah oke. Itu Bapak Ibu. Jadi isian nomor 7 sudah oke. Terus kita lihat berapakah rasionya. Itu Bapak Ibu. Nah, rasionya berapa ini? Kalau kami lihat rasio koperasi ini, nah ini 37A ditambah 7B ditambah 7C dibagi dengan 2M atau dibagi dengan 2A kalau untuk KST, KSTPS. Angkanya ini 0% karena koperasi ini kebetulan nggak punya utang bank, nggak punya utang dari lembaga keuangan, dan nggak punya utang juga dari obligasi. Jadi ini 0, berarti berdasarkan kriteria ketiga, koperasi ini adalah closed loop. Begitu Bapak Ibu? Ya.
Nah, yang perlu dilihat nanti bahwa jumlah pembiayaan ini, jumlah pembiayaannya masih lebih kecil daripada jumlah pembiayaan di nomor 4. Bunganya, ini Bapak Ibu, ini 2,97 sekian, sedangkan di nomor 2, di nomor 7, di nomor 7 Bapak Ibu, ini nilainya kebetulan di nomor 7-nya. Nah, nomor 7 saya geser sedikit. Ini besarnya ketemunya 2,6 sekian. Karena ini kebetulan masih 0. Nanti kita lihat sebenarnya besarannya berapa. Nah, pembiayaan itu memang ide. Koperasi ini sudah baik. Sudah baik artinya apa? Bahwa manajemen dana dia bisa mencari sumber pembiayaan lain yang lebih murah daripada simpanan anggota. Artinya ini oke, manajemen dananya. Nah, bagaimanakah manajemen kelebihan dananya? Manajemen kelebihan dana bisa diukur dengan butir 8. Butir 8 ini berkaitan dengan penempatan dana. Kalau Bapak Ibu lihat ini penempatan kelebihan dana koperasi, maka bisa dihitung dengan cara begini Bapak Ibu. Ini kelebihan dananya, ini adalah, ini ditaruh di bank, tadi 229, ini isian koperasinya. Padahal kalau saya lihat di neraca, jumlah kas dan setara kas ini 239. Maka perbedaan 239 dengan 229 sebesar 9 miliar sekian, inilah yang saya sebut dengan cash on hand. Gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini ketemu angka yang dalam bentuk ini giro, tabungan, deposito jumlahnya sekian. Selanjutnya di lembaga keuangan tidak ada penempatan dana, tapi kemudian di koperasi lain ada sebesar 9, ini ada di koperasi lain, ini sebesar 9 sekian miliar. Nah, kemudian di koperasi ini awalnya tidak menuliskan ini, Bapak Ibu, yang diwarnai biru. Padahal dia ada penyertaan. Saya anggap ini penyertaannya pada unit usahanya atau pada anak perusahaannya atau pada perusahaan terafiliasi, sehingga ditaruh di butir D. Seandainya ini penempatannya bukan pada koperasi, pada anak usaha terkait, maka nanti bisa digeser ke butir F. Ya Bapak Ibu, tapi dugaan saya ini pada anak perusahaan, sehingga ditaruhnya di butir D. Butir E-nya tidak ada, butir F-nya tidak ada, butir G-nya tidak ada, tapi butir H-nya dia ada. Butir H-nya adalah aktiva tetap dikurangi dengan penyusutannya nilainya 35 sekian. Ini Bapak Ibu. Nah, ini 35 sekian. Nah, di depan ini dituliskannya waktu dinuliskan di 2 F ini ditambahkan dengan penyertaan yang ini. Penyertaan yang ini. Di sini penyertaannya dipisah. Bisa Bapak Ibu, penyertaannya dipisah di sini, ini yang aset tetapnya. Sehingga ini jadi ketemu klop, Bapak Ibu. Kalau dilihat lagi, maka Bapak Ibu, ini sudah ada isiannya. Kemudian penempatan pada pasar uang kebetulan tidak ada. Penempatan pada aktiva tetap ini ada sebesar ini dari neracanya. Sehingga totalnya menjadi 276 sekian totalnya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat, coba ditambahkan, coba dibikinkan formula di nomor 8 untuk ngecek, ya. Nomor 8 itu yang butir ini ya Bapak Ibu. Jadi itu harus sama dengan, coba dicek sebelah kanannya, ada nggak? Ya. Nah, sementara Bapak Ibu ini kalau kami hitung ini besaran ininya, besaran bunganya, bunga rata-ratanya Bapak Ibu ini totalnya 276 sekian, besaran bunganya adalah 1,125
6 tuh kira-kira 26 atau 28, saya nggak itu lihat. Nah, 28 ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi ini tingkat bunganya adalah 1,12 sekian persen. Ini kalau Bapak Ibu bandingkan dengan nomor 4 tadi yang 2,9 sekian atau hampir 3%, maka penempatan dana Bapak Ibu di perbankan maupun di tempat yang lain ini menghasilkan negatif spread. Negatif spread artinya apa? Penempatan kelebihan dana ini jauh lebih kecil daripada sumber pembiayaan dana Bapak Ibu, cost of capitalnya Bapak Ibu, sehingga ini punya potensi. Inilah yang bisa menarik menarik kenapa di dalam koperasi ini keuntungan dari simpan pinjam proporsinya kecil, tapi ini beralih kepada pendapatan lain-lain. Nah, kalau ini bisa didaya gunakan, maka diharapkan SHU koperasi ini bisa meningkat lebih baik. Ini yang ini 11,28 dibandingkan dengan yang tadi kita hitung di butir 4. Di butir 4 ini Bapak Ibu. Ya, di butir 4 yang ini. Itu kan jauh lebih kecil. Artinya penempatan dana kita ini mengalami negatif spread. Itu Bapak Ibu. Jadi ini menghadapi negatif spread. Jadi kalau negatif spread, ya nyimpennya jangan banyak-banyak. Berarti ini tanda bahwa koperasi Bapak Ibu perlu menyalurkan pinjaman lebih besar lagi kepada anggota yang aman. Kalau Bapak Ibu lihat lagi ini, jadi ini caranya kita melakukan pengecekan. Kemudian Bapak Ibu kita lihat lagi. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat berarti ada negatif spread sebesar minus 1,85. Ini dikurangi dengan tadi bunga simpanan anggota. Berarti ada negatif spread 1,85. Ini indikasi bahwa koperasi ini perlu melakukan perbaikan penempatan dananya, manajemen penempatan dana atau manajemen treasury, atau dalam beberapa hal namanya disebut dengan ALMA, Asset Liabilities Management, dan seterusnya. Jadi mungkin pengurus koperasi ini perlu nantinya menata lebih lanjut, dan bila perlu adalah bisa negosiasi, kalau ditaruh di bank pun bisa dilakukan negosiasi lebih lanjut, kira-kira begitu Bapak Ibu, dengan pihak banknya atau pihak-pihak yang lain. Nah, ini di nomor 8. Jadi kira-kira nomor 8 isiannya kalau Bapak Ibu lihat nomor 8 ini kalau mau dicek lagi kira-kira besarannya Mbak, ini tolong dituliskan. Ini coba diambil dari nomor 8, ini 8I ini kalau mau dicek coba deh. Minus sama dengan 2B. 2B tahu? Ambil coba ke atas. Ambil dari modal sendiri terus naik ke atas terus. Itu yang 167 itu ambil yang dari 167, nah itu 2B ditambah 7 gol 7 gol bisa diikutin, nah itu 7 gol yaitu 7 gol dikurangi dengan 5F naik ke atas, naik ini ya, dikurangi cash on hand. Tadi cash on hand-nya yang tadi yang dihitung dari di bawah di nomor 8 terus turun. Nah, itu ada cash on hand. Terus turun lagi. Nah, itu cash on hand. Coba diklik. Nah, ini selisihnya Bapak dan Ibu. Berapa itu ketemu selisihnya? 270 dengan 275. Benar kan Bapak Ibu? Selisihnya berapa itu? Coba selisih ini dengan selisih ini, coba dicek. Nah itu. Nah ini sumbernya, kalau Bapak Ibu mau ngecek, sumbernya dari mana ini? Perbedaan selisih yang wajar, enggak, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa melihatnya dari sini. Ya,
ada aset-aset yang lain yang nilainya tidak kita hitungkan. Contohnya ini Bapak Ibu, ini ya seperti persediaan, pembayaran di muka, aset lancar tidak ini nilainya mesti persis sebesar dengan angka yang tadi. Angka yang tadi di atas mana tadi angkanya ketemunya? 5 berapa tadi? Ya, ini coba 5 berapa? 5 sekian kan? Nah, 5 sekian ini coba dicek. Coba dicek. Sama dengan, coba dicek lagi, bukan dicek aja. Nah, dicek. Ini dijumlahkan coba. 771 tambah 3 sekian tambah 14 ini jumlahnya akan sama. Ya, nanti jumlahnya berbeda. Kalau jumlahnya berbeda berarti ada isian yang dia tidak matching ini. Coba nanti dilihat ini. Pokoknya jumlah-jumlah ini harusnya nanti dekat. Tapi secara umum ini sudah dekat dengan angka-angka ini Bapak Ibu. Saya melihatnya isian dari koperasi ini udah oke. Kecuali yang di biru-biru ini memang ini adalah yang sudah akan dikoreksi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu ini sudah diisikan secara baik. Ini sudah diisikan izin OSS dan ini dan OSS dan manualnya. Sedangkan yang cabangnya ada 19, yang KCP-nya 0, KK-nya 0, sehingga cuma ada KCP. Data KCP sudah dituliskan secara baik oleh koperasi ini di sini. Itu Bapak Ibu. Jadi ini sudah dituliskan. Ini, tapi Bapak Ibu ini tolong, ini kategorinya, ini kantor cabang, nanti tolong disesuaikan pakai yang ini ya. Ini berarti masih pakai template lama ya. Ini pakai template lama, tolong Bapak Ibu pakai template baru, template yang diambil dari ODS. Nanti Bapak Ibu tinggal diisikan, ini bisa diisikan. Ini koperasinya sebenarnya nomor izin dan tanggalnya sudah lengkap. Yang disajikan di sini kebetulan ini yang tidak memang dibuangin supaya tidak terlalu kelihatan aja di Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu, ini sudah diisikan secara lengkap oleh koperasinya. Ini sengaja ini kebetulan ada koperasi ini mengirimkan beberapa kali data. Nah, data yang kebetulan yang terambil untuk contoh ini adalah kebetulan yang tidak ada isinya. Tapi sebenarnya koperasi sudah mengisi secara lengkap, Bapak Ibu. Gunakan template yang baru. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini nomor 9 yang udah oke. Nomor 10. Nah, nomor 10-nya kita minta ini supaya di mana ini sebentar. Nah, nomor 10-nya kebetulan koperasi ini isinya kosong. Saya kok yakin koperasi ini masih punya izin-izin yang lainnya, entah itu izin domisili, entah izin lingkungan, entah izin-izin yang lain. Kalau ada dituliskan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin koperasi ini masih punya izin-izin yang lain. Jadi tolong dilengkapi supaya menunjukkan koperasi ini punya legalitas yang lengkap. Nah, selanjutnya di nomor 11, Bapak dan Ibu, nomor 11 ini isiannya secara keseluruhan, dia sudah menuliskan Bu AML sudah, self assessment sudah, ini penilaiannya sehat, ya sudah dapat. Kemudian apakah ini pernah bergabung, sudah bergabung, dijawab sudah, bergabungnya di dalam Sportswina, ini yang ada di Kalimantan Barat, tahu saya. Kemudian apakah koperasi telah menggunakan aplikasi? Dia jawab sudah. Siapa aplikasinya dari PT tertentu. Tapi ini tolong dilengkapi dengan nilai rupiahnya. Maka di sini dikasih catatan lengkapi dengan data biaya aplikasi rupiahnya. Misalnya 100 juta atau 50 juta per tahunnya. Berapakah biaya yang kita dikeluarkan? Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini berarti ini kok dicontreng kan? Ya, ini dicontreng. Dicontreng atau tidak? Nah, yang ini jangan dicontreng Bapak Ibu. Ini ada rencana atau belum ada rencana ini cuma kalau Bapak Ibu menuliskan di sini belum. Kan Bapak Ibu sudah menuliskan sudah.
Jadi langsung dikoreksi aja Mbak Latifah. Ini dibuang aja contrengannya. Nah, itu yang benar. Dikasih merah. Tolong dimerahin supaya tahu bahwa ini sudah dirubah. Ya, bahwa ini sudah dirubah. Untuk yang perlu dilengkapi yang di sini. Nah, dikasih biru supaya diminta melengkapi. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian di butir yang ini sudah oke. Bapak Ibu, yang ini sudah dia contreng. Nah, ini laporan keuangan tahun 2023. Ini Bapak Ibu, kemudian yang di butir ini Bapak Ibu, ini bukan ini G, H, ini harusnya I, bukan gitu, dibetulkan, Mam. Langsung itu dibetulkan. Ini I harusnya. I, no. Sudah? Ini Bapak Ibu, ini 54, ini 121, ini sehingga di sini dibilang salah. Kenapa salah? Karena 51 tambah 121 kok berbeda dengan isian 2O. Isian 2O-nya kan 165. Jadi yang benar mana? Nah, kalau yang benar 2O, maka isian ini harusnya adalah yang ini, Bapak Ibu. Sehingga ini perlu dikasih warna merah nantinya Bapak Ibu. Nah, ini supaya dibetulkan gitu ya Mbak Latifah. Ini kalau nanti dikasih warna merah, ini sudah warna merah, jadi diisikan dengan 111 ya, baru ini plot. Jadi Bapak Ibu yang koperasi ini kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa diisikan dengan itu. Kira-kira ini gambarannya bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan pengecekan isian simpan pinjam. Pengisian self declare konfirmasi. Itu Bapak dan Ibu. Ya, monggo Bapak Ibu bisa ikuti. Pak Saiful, saya persilakan. Ya, boleh Pak Saiful, silakan diambil alih. Saya gitu. Monggo.